Cina telah melarang ekspor beberapa barang yang mengandung mineral penting ke Amerika Serikat, sekaligus memperketat ekspor sejumlah barang lain. Langkah ini dilakukan setelah Amerika Serikat memberlakukan pembatasan pada industri chip Cina. Melansir Reuters, berikut ini adalah latar belakang kontrol ekspor dan langkah lain yang menurut analis mungkin diambil otoritas Cina untuk melindungi kepentingan Cina dan perusahaannya. Pada 3 Desember 2024, Cina melarang ekspor barang-barang yang terkait dengan gallium, germanium, antimon, dan material super keras ke Amerika Serikat. Aksi ini merupakan eskalasi terbaru dari ketegangan perdagangan antara kedua negara menjelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump. Pada tanggal 1 Desember 2024, Tiongkok telah memberlakukan peraturan baru tentang ekspor produk yang disebut sebagai produk penggunaan ganda yang memiliki aplikasi sipil dan militer. Hal ini menyebabkan Tiongkok membuat daftar kontrol ekspor yang terpadu dan disederhanakan sekaligus mewajibkan eksportir barang-barang penggunaan ganda Cina untuk mengungkapkan rincian tentang pengguna akhir. Langkah tersebut memungkinkan Beijing untuk mengidentifikasi ketergantungan rantai pasokan pada Tiongkok dalam kompleks industri militer Amerika Serikat dengan lebih baik. Mineral penting termasuk di antara barang-barang ini karena Tiongkok mendominasi penambangan dan pemrosesan bahan tanah jarang global. Tahun ini, Tiongkok telah memberlakukan batasan ekspor antimon, logam strategis yang digunakan dalam aplikasi militer seperti amunisi dan rudal inframerah, dan pada bulan Oktober 2023 memberlakukan pembatasan pada produk grafit. Tahun ini, Tiongkok telah memberlakukan batasan ekspor antimon, logam strategis yang digunakan dalam aplikasi militer seperti amunisi dan rudal inframerah, dan pada bulan Oktober 2023 memberlakukan pembatasan pada produk grafit yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Pada bulan Juli 2023, Tiongkok mengumumkan pembatasan ekspor 8 gallium dan 6 produksi germanium, logam yang banyak digunakan dalam pembuatan chip, dengan alasan kepentingan keamanan nasional. Pada bulan Desember 2023, Tiongkok melarang ekspor teknologi untuk membuat magnet tanah jarang, yang merupakan tindak lanjut dari larangan yang sudah berlaku untuk mengekspor teknologi untuk mengekstraksi dan memisahkan bahan-bahan penting. Pengumuman Beijing pada bulan Mei tahun lalu bahwa mereka akan memblokir beberapa pembelian pemerintah dari Micron setelah pembuat chip memori Amerika Serikat tersebut gagal dalam tinjauan keamanan secara luas, dianggap sebagai salah satu langkah pembalasan pertama Tiongkok dalam perang chip Amerika Serikat dengan Tiongkok. Kekhawatiran telah berkembang bahwa raksasa teknologi Amerika Serikat, Intel, dapat menjadi target di masa mendatang. Dugaan ini muncul setelah Asosiasi Keamanan Cyber Tiongkok menuduh perusahaan Amerika tersebut telah terus-menerus merugikan keamanan dan kepentingan nasional Cina. Selain itu, produk-produk Intel yang dijual di Tiongkok juga harus menjalani tinjauan keamanan. Intel adalah salah satu penyedia chip terbesar yang digunakan dalam perangkat elektronik termasuk komputer pribadi dan server tradisional di pusat data di Tiongkok. Perusahaan tersebut menerima lebih dari 1/4 dari total pendapatannya dari Tiongkok tahun lalu. Tindakan pembalasan juga dapat terjadi melalui saluran lain. Kamar Dagang Amerika Serikat di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir mengeluhkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang menghadapi meningkatnya masalah seperti pengurusan bea cukai yang lebih lambat dan lebih banyak inspeksi pemerintah selama masa-masa meningkatnya ketegangan seperti perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok.
Pada bulan September, Tiongkok mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki perusahaan Amerika Serikat, PVH Corp, yang memiliki merek-merek fashion Tommy Hilfiger dan Calvin Klein karena memboikot secara tidak adil kapas Xinjiang dan produk-produk lainnya berdasarkan kerangka daftar entitas yang tidak dapat diandalkan atau UEL. Ini adalah pertama kalinya Beijing mengambil tindakan terhadap sebuah perusahaan karena menghapus kapas Xinjiang dari rantai pasokannya untuk mematuhi peraturan Amerika Serikat. Beijing membuat daftar UEL tersebut selama masa jabatan pertama Trump dan mengancam akan melarang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mengimpor, mengekspor, dan berinvestasi di Tiongkok. Hingga saat ini, daftar tersebut telah mencakup perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan, seperti Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense milik RTX. Tiongkok juga memiliki undang-undang anti-sanksi asing yang berlaku sejak Juni 2021 yang digunakannya untuk menargetkan perusahaan-perusahaan asing yang dianggap telah merugikan keamanan nasional negara tersebut atau menyebabkan perusahaan-perusahaan Tiongkok dikenai sanksi. Ketika produsen pesawat nirawak Amerika Serikat, Skydio, dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut pada bulan Oktober. Hal itu dengan cepat memutus pasokan baterai perusahaan tersebut menurut Financial Times.